Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Yanwar dari kelas 1C. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Macam-macam kisah di dalam Al-Qur'an. Secara umum, menurut Mana Al-Qattan dalam kitab Mabahits fi Ulumul Qur'an, kisah-kisah dalam Al-Qur'an dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu kisah-kisah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah umat terdahulu yang bukan nabi, dan kisah-kisah yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kisah-kisah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala banyak dijumpai dalam Al-Qur'an. Kisah-kisah para nabi dan rasul terdahulu beserta umatnya, kisah-kisah tersebut menjadi informasi yang sangat berguna untuk umat manusia dalam upaya meyakini para nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala. Merupakan sebuah keharusan bagi umat Islam untuk mengimani para nabi dan rasul. Tanpa adanya keyakinan ini, seseorang tidak akan dapat membenarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an. Di samping itu, kisah-kisah para nabi dan rasul juga bisa dijadikan sebuah teladan dalam kehidupan. Keteladanan dari nabi dan rasul ini sangat diperlukan guna untuk menjadikan contoh umat manusia. Contoh ayat-ayat yang bercerita mengenai para nabi dan rasul adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kisah Nabiullah Adam alaihissalam yang terdapat pada Quran surah Al-Baqarah, Al-A'raf dan lainnya. Yang kedua, kisah Nabiullah Nuh alaihissalam yang terdapat pada Quran surah Hud. Yang ketiga, kisah Nabiullah Hud, Quran surah Al-A'raf. Dan yang keempat, kisah Nabiullah Idris yang terdapat pada Quran surah surah Maryam. Yang kelima, kisah Nabiullah Yunus yang terdapat pada Quran surah Yunus, Al-An'am. Dan yang keenam, kisah Nabiullah Lut alaihissalam yang terdapat pada Quran surah Hud. Yang ketujuh, kisah Nabiullah Salih yang terdapat pada Quran surah Al-A'raf. Dan yang ke-8, kisah Nabiullah Musa yang terdapat pada surah Al-Baqarah. Dan yang ke-9, kisah-kisah umat terdahulu. Dan yang kedua ini, yang selanjutnya, kisah-kisah umat terdahulu dalam Al-Quran juga banyak menceritakan kisah-kisah umat terdahulu dari kalangan yang bukan nabi dan rasul, baik berupa tokoh yang perlu kiranya untuk diteladani atau sebaliknya. Di antara kisah-kisah yang perlu diteladani adalah kisah Maryam yang terdapat pada Quran surah Ali Imran. Kemudian kisah Ali Imran yang terdapat dalam surah Ali Imran, dan kisah Ashabul Al-Kahfi yang termaktub dalam surah Al-Kahfi. Adapun kisah-kisah yang bertentangan atau kisah yang tidak bisa diteladani, diantaranya adalah kisah Fir'aun dalam surah Al-Baqarah, kisah Qarun yang terdapat dalam surah Al-Qasas, dan banyak lagi kisah lainnya. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu kisah-kisah yang terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran juga mengisahkan peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli alaihi. Di antaranya adalah kisah perang Badar. Dalam peperangan ini, Allah Subhanahu wa taala melihatkan pertolongannya atas orang-orang mukmin karena keimanan dan ketulusan mereka dalam berjihad. Meskipun jumlah orang-orang musyrikin lebih banyak, di samping itu Al-Quran juga menceritakan kisah tentang kekalahan umat muslim pada peperangan Uhud yang disebabkan oleh ketidaktulusan pasukan umat Islam dalam ketidakpatuhan mereka terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Kisah lain yang dapat kita temukan di dalam Al-Quran terdapat pada surah Al-Fil ayat 1-5 yang menceritakan tentang pasukan gajah serta burung ababil. Mungkin sekian penjelasan dan pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.